Sehingga dari pernyataan Ganjar di Najwa Shihab hari ini, saya akhirnya ngerti bahwa dia mengambil sikap dan tanggung jawab dia sebagai kader untuk membantu mendorong apa yang sudah diupayakan oleh PDI Perjuangan selama 1 tahun terakhir sejak tahun 2022 gitu ya. Dan bahwa ada capres yang lain tidak bisa bersuara seperti misalkan Prabowo Subianto atau ada capres dari Yaman gitu ya. Ya itu biarkan saja, karena kalau capres dari Yaman memang nggak akan paham soal aturan-aturan atau undang-undang konstitusi yang ada di negara kita gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ngelihat Pak Ganjar tampil di channel YouTube-nya Najwa Shihab dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini itu menjadi pertanyaan kita semua. Dan seperti biasa, Najwa muncul dengan pertanyaan yang sangat tajam dan menohok sekali. Sementara Ganjar ini berhasil memberikan jawaban-jawaban yang sangat pas, gak bertele-tele dan sangat konkret sekali. Terutama ketika dia ditanya soal permintaan maaf. Ganjar akhirnya menyampaikan permintaan maafnya kepada Timnas U20 dan semua pihak yang terlibat dalam persiapan Piala Dunia U20 di Indonesia. Dan ini menjadi salah satu tuntutan saya di video sebelumnya gitu ya, karena saya beberapa video terakhir itu kan menyerang terbuka Ganjar dan menuntut dia agar meminta maaf. Dan ketika hari ini dia menyampaikan permintaan maafnya, bagi saya itu cukup menenangkan sekali gitu, karena lebih dari itu Ganjar ternyata sudah siap melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu menemui pihak-pihak atau personel Timnas U20 yang merasa sangat dirugikan dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Karena seperti ketika Najwa memberikan pertanyaan soal komentar hoki caraka gitu ya, yang sangat viral di mana-mana terkait Piala Dunia U20 ini gitu ya. Itu Ganjar memberikan satu jawaban yang sangat konkret sekali. Harus saya akui sangat konkret, karena ketika hoki berkomentar bahwa dia masih gak jelas hidupnya ke depan, masa depannya gitu ya, karirnya baru mau dia rintis tapi kemudian dihancurkan dan sebagainya, Ganjar memberikan jawaban yang sangat konkret. Kalau untuk soal karir, kalau untuk soal hidup dan masa depan, Ganjar akan menyiapkan perusahaan di Jawa Tengah yang terbaik untuk bisa menerima hoki caraka. Dan kepada pemain Timnas U20, saya lupa namanya, yang berkomentar bahwa orang tuanya kecewa dan sedih ketika anaknya batal tampil di Piala Dunia, Ganjar menyampaikan dia siap untuk meminta maaf dan bertemu dengan pemain Timnas U20 ini dan akan meminta maaf kepada keluarganya gitu. Jadi ini luar biasa menenangkan bagi saya gitu ya, karena untuk semua kesalahan memang solusinya adalah permintaan maaf. Dan terus terang saya ketika nonton pernyataan Ganjar Pranowo di Najwa Shihab, saya sampai berkaca-kaca dan meneteskan air mata gitu, karena melihat kesungguhan Ganjar untuk menyelesaikan permasalahan ini atau bertanggung jawab dari semua pernyataan yang sudah dia sampaikan sebelumnya. Dan bahkan ternyata hoki caraka ini sudah bertemu dengan Ganjar Pranowo semalam gitu ya, sudah mereka makan bersama dan saling berdiskusi dan memberikan support gitu ya, di mana Pak Ganjar terus mendukung hoki caraka untuk berkarir di sepak bola Indonesia. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu, silahkan tonton dulu video berikut ini. Oke guys, saya sedang bersama Pak Ganjar, sudah clear. Mana aja clear apa? Gak apa-apa, anak hebat kok ya. Iya. Dia anak hebat. Kita harus dukung. Siap, makasih Pak. Oke. Nah, ya kalau hoki caraka yang sebelumnya sangat keras terhadap Ganjar kemudian sudah bisa tertawa, kita harapkan ini adalah sebuah tanda bahwa semoga ke depan dia tetap bisa berkarir dan fokus lagi untuk event-event selanjutnya. Karena masih ada banyak event ke depan yang akan bisa diikuti oleh hoki caraka dan kawan-kawannya, terutama SEA Games 2023 gitu ya, dimana ini akan digelar pada bulan Mei atau 2 bulan lagi. Lebih dari itu, Ganjar juga sudah bertemu dengan Gibran gitu ya, karena selama seminggu terakhir ini kan Gibran dengan Ganjar ini saling berbalas pantun di media gitu ya, bahkan terlihat terjadi perpecahan juga, banyak orang yang kemudian mendukung Gibran untuk maju sebagai Presiden Indonesia selanjutnya gitu ya, tapi akhirnya Ganjar juga bisa bertemu dengan Gibran dan semua menurut Gibran sudah clear bahwa ke depan terkait perbedaan pendapat yang sudah dia sampaikan itu sudah selesai, dan ke depan dia siap untuk bekerja sama lagi dengan Ganjar dan taat kepada atasan atau kepada Gubernur Jawa Tengah. Sehingga ini adalah sebuah langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Ganjar
untuk menyelesaikan atau menenangkan permasalahan yang sudah dia mulai sebelumnya. Dan ini harus saya akui, ini luar biasa gitu ya. Dan ini ya bagus untuk dilakukan oleh Ganjar untuk memperbaiki hubungan dia dengan para pemilihnya. Karena bagaimanapun Hoki Caraka ini kan pemilihnya Ganjar Pranowo gitu ya, dan kemudian dia kecewakan. Sehingga ketika semalam Ganjar sudah bertemu, bagi saya itu bisa cukup menenangkan dan menyelesaikan sedikit permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Memang tidak bisa membuat Indonesia kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia lagi gitu ya, karena itu sudah diputuskan sama FIFA. Tapi minimal untuk perselisihan, perbedaan pendapat, untuk sakit hati yang sudah telanjur terjadi selama ini, itu bisa sedikit diobati dengan permintaan maaf dan pertemuan-pertemuan tadi. Dan lebih dari itu, ke depan saya melihat Indonesia juga sudah cukup serius untuk merespon batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ini gitu, karena Erick Thohir semalam sudah berangkat ke Eropa untuk melakukan negosiasi dengan FIFA agar Indonesia ke depan tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Karena Erick Thohir berangkat dengan instruksi presiden gitu ya, untuk membawa blueprint Indonesia ke depan akan seperti apa. Dan lebih konkret lagi, Erick Thohir juga membawa data-data 165 stadion yang sudah dievaluasi di Indonesia, di mana diantaranya dilakukan renovasi, dilakukan revitalisasi, dan sebagian stadion yang dianggap tidak layak sama sekali itu diruntuhkan dan dibangun ulang. Sehingga harapannya ke depan kita masih bisa berlaga di kancah internasional dan tidak ada denda apapun atau sanksi apapun kepada Indonesia. Dan kembali kepada Ganjar yang tampil luar biasa di Najwa Shihab, kita semua akhirnya tahu bahwa ini tidak ada instruksi dari Ibu Megawati seperti yang diisukan selama ini. Dan alasan Ganjar menolak timnas Israel itu murni karena alasan konstitusi. Karena dia patuh kepada aturan Permenlu gitu ya, di mana kita memang dilarang, Indonesia melarang delegasi dari Israel untuk datang ke Indonesia dan membawa bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Memang kita menolak itu gitu, sehingga alasan Ganjar menolak timnas Israel murni karena urusan konstitusi. Bahwa sebelumnya ada IPU, ada atlet-atlet dari Israel yang datang ke Indonesia, itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak perlu diulangi menurut Ganjar. Dan itu saya cukup setuju gitu, karena sebelumnya kan kita bertanya-tanya gitu, kenapa IPU itu sampai bisa mendatangkan parlemen dari Israel gitu. Bahkan ada benderanya tuh di Bali gitu ya, bendera Israelnya. Dan menurut Ganjar itu adalah kesalahan yang nggak boleh diulangi gitu. Ya memang kita sudah melakukan kesalahan, tapi ke depan ini nggak boleh terjadi lagi. Dan soal atlet-atlet Israel yang sudah pernah bertanding di Indonesia gitu ya, ada yang bulu tangkis, panjat tinggi dan sebagainya gitu ya. Itu adalah sebuah kesalahan yang harus kita evaluasi bersama. Mungkin mereka bisa masuk ke Indonesia karena mereka punya paspor ganda biasanya gitu ya. Orang Israel itu punya 2 paspor, seperti Nas Daily yang keliling Indonesia, dia nggak bisa masuk menggunakan paspor Israel tapi menggunakan paspor lain. Sehingga dengan ini satu lagi poin penting yang menurut saya ini juga sesuai dengan opini-opini saya sebelumnya ketika menyerang secara terbuka Ganjar Pranowo terkait pengubahan konstitusi. Karena Ganjar akhirnya bicara bahwa kalau sikap dia menolak timnas Israel dianggap salah, maka kita semua harus kembali duduk bersama untuk membahas konstitusi kita. Apakah konstitusi yang sekarang ini sudah ada itu masih pas dan relevan atau perlu diubah? Jadi kalau memang Ganjar ini dianggap salah karena menolak timnas Israel padahal itu hanya karena taat kepada aturan atau konstitusi kita, maka ke depan kita harus mengubah ini gitu. Harus kita ajukan perubahan-perubahan atau kembali membuka hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Israel gitu. Ini harus dilakukan supaya ke depan tidak ada pro kontra lagi, supaya jelas soal urusan konstitusi ini gitu. Karena jangan sampai kata Ganjar, kita hanya menolak tapi kemudian tidak menjelaskan penolakan ini apa. Ini urusan konstitusi, soal aturan yang harus kita taati bersama gitu. Sehingga ya ke depan ini harus lebih clear gitu ya, supaya tidak ada perbedaan pendapat lagi. Dan lebih dari itu yang cukup melegakan bagi saya dari semua pernyataan-pernyataan Ganjar di Najwa Shihab, saya cukup lega karena sama sekali tidak membahas soal intelijen atau sel tidur dan sama sekali tidak menyalahkan Erick Thohir gitu. Jadi dari semua durasi sekitar 35 menit di Najwa Shihab, Ganjar sangat konsisten dan fokus kepada aturan konstitusi kita gitu. Sehingga kalau ini memang dipermasalahkan, maka kita semua harus duduk bersama untuk mengubah konstitusi kita gitu. Sehingga
ini bagi saya adalah satu narasi yang sangat-sangat pas gitu ya. Sehingga ke depan kita harus menghentikan tuh narasi soal sel tidur, menyalahkan Erik, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Arya Sinulinga dan sebagainya. Itu harus dihentikan sehingga ke depan kita fokus kepada narasi konstitusi gitu. Dan ini dia sampaikan karena merasa bahwa apa yang sudah diupayakan oleh PDI Perjuangan selama setahun terakhir itu nggak kunjung menemukan kemajuan gitu, kata Ganjar gitu ya. Sehingga dia mengambil sikap untuk menyampaikan pernyataan secara terbuka gitu ya, untuk membantu perjuangan dari PDIP atau partainya. Sehingga dari sini juga kemudian dijawab oleh Pak Ganjar bahwa ini sama sekali tidak ada perintah dari Ibu Megawati, ini murni soal gerakan partai, soal ideologi partai PDI Perjuangan yang taat kepada konstitusi. Sehingga ya ini adalah langkah yang harus diambil. Sehingga dari pernyataan Ganjar di Najwa Shihab hari ini, saya akhirnya ngerti bahwa dia mengambil sikap dan tanggung jawab dia sebagai kader untuk membantu mendorong apa yang sudah diupayakan oleh PDI Perjuangan selama 1 tahun terakhir sejak tahun 2022 gitu ya. Dan bahwa ada capres yang lain tidak bisa bersuara seperti misalkan Prabowo Subianto atau ada capres dari Yaman gitu ya. Ya itu biarkan saja, karena kalau capres dari Yaman memang nggak akan paham soal aturan-aturan atau undang-undang konstitusi yang ada di negara kita gitu ya. Capresnya aman. Nggak ngerti dia gitu. Jadi yang ngerti memang orang Indonesia, yaitu adalah Ganjar Pranowo. Dan seperti yang saya selalu bilang bahwa kalau capresnya hanya ada 3, Prabowo, Ganjar atau Anies, maka saya akan memilih Ganjar Pranowo. Tapi kalau bisa saya akan mengajukan 3 periode. Dan lebih dari itu, saya juga melihat bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyakan dan seperti tidak menemukan jawabannya, itu akhirnya terjawab hari ini dengan pernyataan Ganjar di Najwa Shihab. Karena ada banyak orang yang bertanya gitu ya, misalkan ini gimana soal kerugian 3,5 triliun. Kalau ngelihat dari pernyataan atau jawaban Pak Ganjar, itu sesuai dengan harga diri bangsa atau aturan-aturan yang harus kita taati. Ya karena aturan itu kita buat gitu ya, kita buat sendiri, kita setujui sendiri, kita akui sendiri, dan rasanya aneh kalau kemudian kita juga mengingkarinya sendiri. Sehingga untuk taatnya konstitusi gitu ya, untuk menaati konstitusi, harga 3,5 triliun itu tidak ada apa-apanya, dan itu pantas atau sebanding dengan penolakan atau sikap Pak Ganjar untuk taat kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau sudah diakui selama ini. Lalu kalau misalkan ada juga komentar-komentar yang menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar ini terancam turun, elektabilitas PDI Perjuangan juga akan turun gitu karena menolak kedatangan timnas Israel sehingga berdampak kepada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia gitu ya. Kalau saya ngelihat dari jawaban-jawaban Pak Ganjar, itu juga sebanding pantas dengan apa yang sudah dia perjuangkan. Artian gitu ya, dia seperti tidak melihat urusan elektabilitas dalam hal ini, karena ini soal urusan konstitusi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini nggak bisa didiskusikan gitu. Kalau mau diubah, mari kita ubah. Tapi hari ini adanya kayak gini, yaitulah yang harus kita taati bersama-sama. Sehingga buat mereka yang bertanya apakah PDI Perjuangan atau Pak Ganjar menyesal dengan pernyataan-pernyataannya, kayaknya enggak gitu, karena ini sebanding dengan sikap mereka selama ini yang selalu taat kepada konstitusi dan nggak mau mengingkari aturan-aturan yang sudah dibuat bersama-sama dan disepakati oleh kita semua sebelumnya. Jadi bagi saya gitu ya, semua jawaban-jawaban Ganjar di Najwa Shihab itu cukup menenangkan, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak orang gitu ya, dan mungkin juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang nggak disampaikan oleh Najwa. Ya karena kan banyak yang nanya gitu, apakah ini sebanding dengan persiapan timnas U20 yang sudah dilakukan selama 3 tahun 6 bulan gitu ya. Bagaimana dengan persiapan itu kemudian menjadi sia-sia dan sebagainya. Ya, kalau untuk urusan konstitusi, soal aturan-aturan negara kita yang sudah kita sepakati bersama, itu sebanding. Harus kita dahulukan aturan negara ini gitu. Jadi ini bukan soal membela Palestina, ini soal membela negara kita sendiri. Bahwa kita punya aturan tidak bisa menerima delegasi dari Israel, itu yang harus kita tegakkan gitu. Urusan Palestina itu urusan lain gitu. Tapi ini aturan bangsa atau negara kita sendiri. Tapi di luar itu gitu ya, di luar jawaban-jawaban Pak Ganjar yang cukup menenangkan itu, ada satu yang menurut saya masih kurang pas dan tidak sesuai dengan
opini saya sebelumnya. Karena sempat saya bilang bahwa kalau Ganjar mau jadi calon presiden atau dia levelnya di calon presiden, semestinya dia tidak perlu berbicara soal istri dan anaknya. Ya, karena di Najwa Shihab, Pak Ganjar ini bilang bahwa silahkan serang saya Ganjar, tapi nggak perlu serang anak dan istri saya. Saya paham soal itu. Memang sepatutnya kita nggak perlu nyerang anak dan istrinya, tapi itu semestinya tidak perlu disampaikan oleh seorang Ganjar kalau dia levelnya di calon presiden Indonesia. Tapi lebih dari itu, semuanya saya setuju gitu ya, bahwa ini urusan konstitusi, sehingga ke depan kita tidak perlu menyalahkan Pak Erik, tidak perlu berbicara soal sel tidur dan intelijen lagi gitu. Jadi ya ke depan semoga ini menjadi satu berkah kepada Ganjar dan PDI Perjuangan gitu, karena saya ngelihat gitu ya, Pak Ganjar kan menjelaskan bahwa ke depan ini masih ada olahraga di Bali yang itu salah satu atletnya akan hadir dari Israel. Dan Pak Ganjar katanya sudah menelpon Iwayan Koster untuk menolak juga atlet Israel ini gitu. Sehingga saya melihat bahwa narasi-narasi yang akan dibangun sampai beberapa bulan yang ke depan gitu ya, terutama Agustus nanti kan ada event di Bali, itu tetap akan soal penolakan terhadap Israel. Kalau dia konsisten, kalau Ganjar konsisten, kalau PDI Perjuangan konsisten dengan aturan-aturan ini gitu ya, taat kepada konstitusi, maka itu mungkin akan justru menaikkan elektabilitas atau suara PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Karena suka nggak suka, harus diakui masyarakat kita Indonesia sampai hari ini mayoritasnya masih menolak Israel, masih menganggap Israel itu negatif. Bahwa ada survei soal sepak bola gitu ya, kemudian penerimaannya sekitar 55% dan sebagainya. Maksudnya mayoritas orang menerima timnas Israel kalau memang dia harus berlaga di Indonesia atas nama Piala Dunia, ya itu kan survei terakhir gitu ya. Tapi secara keseluruhan memang mayoritas kita masih menolak Israel karena dianggap negatif dan seterusnya. Sehingga sekali lagi gitu ya, dari kejadian ini, kalau kita mau mengambil perubahan atau hikmah dari yang sudah terjadi ini, maka kalau memang kita ke depan mau menerima Israel, ya kita harus ubah konstitusi yang ada di negara kita. Dan sekali lagi, kalau itu dimungkinkan, maka saya titip untuk 3 periode ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.